Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah Sadaqal Adim. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah, mari kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian beberapa karunia. Salah satu di antaranya adalah karunia nikmat kesehatan kita dan juga keimanan kita. Subhanallah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terima curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah harapan dan hidup juga sebuah impian. Pertama, kita bisa mengkaji hidup adalah sebuah pilihan karena memang kita telah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita itu bisa menjalani kehidupan kita di dunia. Nah, pilihannya adalah apakah kita itu memilih jalan hidup yang sesuai dengan perintah Allah atau sebaliknya yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara yang menjadikan narasi kita bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah jalan dalam kehidupan kita. Ada dua jalan. Wa hadainahu najdain, yaitu antara jalan kebenaran dan dengan jalan kebatilan. Jadi dua jalan ini memang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita ini. Atau dalam hukum sunatullah seperti itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada baik, ada buruk, ada bahagia, ada susah, juga ada laki-laki, juga ada perempuan, juga ada yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada yang menjadi penentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah kehidupan. Nah, pertama, pilihan kita dalam kehidupan kita ini, apakah kita mengambil sebuah pilihan hidup dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengambil hidup dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita ini harus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak bisa kemudian kita menginginkan hidup sesuai dengan perintah Allah, tapi kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pilihan kita itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menjadikan din agama ini adalah sebuah kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membenarkan keimanan kita kepada agama ini. Bahwasanya wajib kita jalankan, wajib kita ikuti perintahnya, wajib kita jauhi larangannya, dan wajib pula kita teladani itu syariatnya. Subhanallah. Nah, inilah pilihan dari kehidupan kita. Kalau pilihan kita ini benar, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Agar pilihan kita itu benar, tentunya apa yang kita lakukan ini juga harus benar. Kalau pilihan itu benar. Ambil contoh ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau pilihan kita itu sudah benar, maka harus kita lakukan. Jangan kemudian ada kemungkaran ditinggalkan, ada kemaksiatan berdiam saja. Tapi setidaknya membenarkan, yaitu keimanan kita, karena kita sudah memilih jalan yang benar tadi. Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha menjadi hamba Allah yang benar, yang berada pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, nah, untuk menguatkan pilihan kita itu, maka pertama yang harus kita bangun adalah fondasi keimanan kita. Jadi ruhul kita, kesadaran kita kepada Allah lah, inilah al-idrak satu billah yang harus kita tingkatkan, yaitu tentang konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita tetap pada sebuah jalan yang benar tadi. Nah, ketika iman kita itu, kesadaran kita kepada semata itu sudah luntur, sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran itu akan meninggalkan kita. Masya Allah. Na'udzubillah. Semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya saat ini dikarunia Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keimanan, tetap kita jaga. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang salah, karena sesuatu yang salah itu pastinya akan membuat kita itu menyesal dan merugi. Nah, dengan mengambil jalan yang benar dari ad-dinul Islam ini, tentunya sebagaimana yang dipaparkan tadi, yaitu kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menguatkan tetap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah setelah mengimani Allah, tentunya kita itu juga mengimani malaikat Allah, mengimani kitabullah, insyaallah, dan juga mengimani Rasulullah. Ini harus kita penuhi. Karena mengimani malaikat Allah berarti juga mengimani bahwa informasi yang kita terima adalah dari wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara yaitu malaikat. Nah, oleh karena itu kalau kita mengimani ini semua, berarti
kesempurnaan keimanan kita itu betul-betul dipertanggungjawabkan, insyaallah ya. Jadi rukun iman ini harus beres dulu ketika kita itu memang bisa berada pada jalan yang benar. Itu pertama, kita beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitabullah, kepada kitab Allah, yaitu isinya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika kita sudah meyakini tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, kabar Allah, peringatan Allah, tentunya kita menyadari kalau kita berada pada jalan yang benar, tentunya kita itu harus mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an tadi. Masya Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah petunjuk yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita saat ini. Masya Allah, subhanallah, pemirsa sekali yang sangat berbahagia. Jadi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat ini, diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Qur'an sebagai penjelas kepada manusia. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelas terhadap petunjuk tadi, dan juga membedakan antara yang hak dan antara yang batil. Makanya Al-Qur'an sebagai pembeda. Ketika kita tuh mengikuti Al-Qur'an, maka tentunya kita tuh mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti adalah benar. Dan kita adalah hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, tentunya setelah kita meyakini bahwasanya akidah Islamlah yang mampu untuk menguatkan sendi-sendi keimanan kita, selanjutnya adalah bagaimana partisipasi kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Apakah kita ini hanya bermodal fisik saja bisa sempurna hidup kita? Tidak, karena fisik itu bersifat sementara. Di semuanya fisik materi kita bersifat sementara di dunia, yang pasti semuanya itu akan hancur. Ya, dulu kita masih kecil luar biasa, kemudian setelah itu kita dewasa, setelah itu kita menjadi tua. Kalau tua mau kemana? Kalau tua semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu benteng yang terbaik saat ini adalah keimanan kita. Akidah Islamlah yang mampu untuk menjelaskan tentang perkara kehidupan, dan juga akidah Islamlah yang mampu untuk menyelesaikan segala persoalan hidup, termasuk kita menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum yang dijalankan dalam kehidupan kita, sebagai hukum yang mampu untuk memberikan sebuah kesejahteraan di dalam kehidupan ini, dan juga sebagai hukum yang mampu untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang sangat berbahagia, momen Ramadan yang penuh dengan berkah ini, yang penuh dengan nikmat ini, mari kita kuatkan keimanan kita dengan selalu mendalami agama Allah, dengan selalu mendalami pemahaman tentang Islam yang akan memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan kita, agar kita nantinya itu bisa selamat, agar kita nantinya itu bisa dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
hadirin yang sangat berbahagia. Satu tip yang terakhir adalah mari kita raih hidup ini